Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Dasar Proses dan Hasil Belajar. Adapun anggota kelompok 8 yaitu 1. Widya Permatasari, NPM 502109, 2. Mekaryanti, NPM 502218, 3. Mita Oktaviani, 502224. Konsep dasar proses dan hasil belajar. A. Pengertian konsep dasar belajar. Slamato mengungkapkan bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Terjadinya perilaku belajar pada pihak peserta didik dan perilaku mengajar pada guru tidak berlangsung hanya satu arah, tetapi menjadi secara timbal balik. Dalam hal kedua pihak berperan dan berbuat secara aktif dalam rangka berpikir yang mudah dipahami dan disepakati secara bersama dengan cara pemahaman yang benar. B. Hakikat belajar. 1. Belajar merupakan aktivitas yang sengaja dan dilakukan oleh individu agar menjadi perubahan kemampuan diri. Dengan belajar, anak yang tadinya tidak mampu melakukan sesuatu menjadi mampu melakukan sesuatu, atau anak yang tadinya tidak terampil menjadi terampil. 2. Belajar menurut Gagne adalah suatu proses di mana suatu organisme perubahan perilakunya sebagai akibat pengalaman. Dari pengertian tersebut, terdapat 3 unsur pokok dalam belajar, yaitu proses, perubahan perilaku, dan pengalaman. C. Hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh guru atau pendidik untuk mempelajarkan siswa yang belajar. Pada pendidikan formal, sekolah, pembelajaran merupakan tugas yang dibebankan kepada guru, karena guru merupakan tenaga profesional yang dipersiapkan untuk itu. D. Prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran merupakan bagian penting yang perlu diketahui oleh seorang pengajar. Dengan memahami prinsip-prinsip pembelajaran, seorang mengajar dapat membuat suatu acuan dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran yang perlu diketahui adalah 1. Prinsip perhatian dan motivasi. 2. Prinsip keaktifan. 3. Prinsip ketertiban langsung atau berpengalaman. 4. Prinsip pengulangan. 5. Prinsip tantangan. 6. Prinsip balikan atau penguatan. 7. Prinsip perbedaan individual. E. Landasan konsep pembelajaran. 1. Filsafat. Secara filosofi, belajar berarti mengingatkan kembali mengenai makna hidup melalui proses peniruan, memahami, mengamati, merasakan, mengkaji, melakukan, dan meyakini sesuatu yang kebenarannya sehingga semuanya memberikan kemudahan dalam mencapai segala yang dicita-citakan manusia. 2. Psikologi. Perilaku manusia dapat berubah-ubah dengan belajar, akan tetapi apakah manusia tersebut dapat memahami perilakunya sendiri atau menyadari ia harus berperilaku seperti apa jika berada atau dihadapkan dalam suatu situasi dan kondisi yang berbeda. 3. Sosiologi. Manusia adalah makhluk individu yang sosial. Melalui belajar, individu bisa mempelajari lawan bersosialisasi, teman hidup bersama, dan mampu membangun keluarga sampai negara dan bangsa. Saya selaku pembaca materi, mohon maaf jika ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.